Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Suciati, saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1B, NIM 205231053. Pada kesempatan kali ini, saya membuat esai tentang penerapan sila Pancasila yang keempat, yang berjudul Para Pemimpin Bangsa yang Harus Bijaksana. Sudah menjadi rahasia umum jika sejak dahulu orang-orang selalu berlomba-lomba ingin menjadi seorang pemimpin, mulai dari menggunakan cara yang sewajarnya hingga ke cara yang lebih ekstrim. Pada umumnya, para calon wakil rakyat sebelum mereka dipilih akan menyampaikan visi dan misinya dalam berkampanye. Hingga banyak dari mereka yang hanya mengumbar janji untuk menarik perhatian masyarakat. Dan tidak sedikit pula dari mereka yang menggunakan uang untuk memenangkan pemilihan tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah menyuap. Bahkan kondisi yang seperti itulah yang membuat kualitas politik di Indonesia terlihat buruk. Namun ada pula dari mereka, para calon pemimpin bangsa Indonesia yang bermain sportif. Mereka benar-benar ingin menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang sejati, yang ingin melakukan perubahan lebih baik lagi untuk bangsa Indonesia ini. Sesungguhnya negara Indonesia ini sangat membutuhkan para pemimpin bangsa yang bijaksana. Para pemimpin bangsa yang sudah terpilih, mereka harus benar-benar menjadi wakil rakyat yang bisa merakyat, yang tidak lupa dengan janji-janjinya, yang kemudian bisa mengayomi dan sekaligus bisa menjadi suri teladan yang baik untuk rakyatnya. Namun hal itu sering sekali dirasa tidak semuanya terlaksana. Bahkan ada pula para wakil rakyat yang tidak amanah terhadap hak rakyatnya, yang seharusnya hak itu diberikan kepada rakyatnya justru malah tidak diberikan. Istilah itu sering disebut dengan korupsi. Memang di negara Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Bahkan di tahun sebelumnya, ada Menteri Agama yang justru malah terseret kasus korupsi. Hal itu sungguh sangat memalukan, di mana yang seharusnya orang dianggap mengerti akan agama bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat, ini malah justru sebaliknya. Karena hal ini juga negara Indonesia mengalami kerugian dalam hal finansial. Seorang pemimpin bangsa atau wakil rakyat juga dituntut untuk bisa mengayomi dan juga mampu menjadi wadah yang bisa menampung segala aspirasi rakyatnya, termasuk dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini justru sangat bertolak belakang dengan peristiwa yang telah terjadi pada bulan lalu, tentang penolakan oleh sebagian besar masyarakat dan juga mahasiswa mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law. Dalam hal ini, sebagian masyarakat merasa kecewa karena pemerintah yang dianggap sebagai wakil rakyat justru tidak seperti wakil rakyat itu sendiri. Pasalnya dalam hal ini ada kebijakan yang dianggap membebankan masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang merasa diberatkan oleh kebijakan tersebut melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan haknya kembali. Dan karena hal ini pula menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi tidak harmonis. Bahkan jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah. Pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa mengerti atau bisa memahami keadaan rakyatnya, yang tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, yang mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan hendaknya dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat yang sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dalam mengambil keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, di era seperti saat ini, pemerintah seharusnya bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada rakyatnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terkait dengan pembuatan kebijakan yang akan dibuat. Jika waktunya tidak memungkinkan untuk bertatap langsung dengan masyarakat, pemerintah bisa menggunakan kecanggihan teknologi pada saat ini untuk menjelaskan mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengerti arti tujuan yang sesungguhnya tentang kebijakan tersebut.
dan pemerintah diharapkan bisa menampung aspirasi para rakyatnya apabila terjadi perbedaan dalam kebijakan yang akan dibuat. Walau bagaimanapun, seorang pemimpin tanpa adanya rakyat tidaklah disebut sebagai seorang pemimpin. Begitu sebaliknya, rakyat tanpa seorang pemimpin tidak akan pernah bisa. Karena untuk bisa menciptakan sebuah keselarasan di antara beberapa golongan, dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi masyarakat yang seutuhnya. Terima kasih, sekian isai dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.